Selamat siang rekan-rekan semua. Jumpa lagi dengan saya dalam mata kuliah parenting. Hari ini kita ada dalam pertemuan kelima dengan pokok bahasan yang akan kita bahas bersama-sama, yaitu kepribadian. Setelah mahasiswa mengikuti perkuliahan di hari ini, masing-masing mahasiswa diharapkan mampu mengklasifikasikan tipe kepribadian manusia berdasarkan temperamen. Baik rekan-rekan semua, sebelum kita jauh membahas tentang temperamen manusia, ada baiknya kita melihat terlebih dahulu apa itu kepribadian. Istilah kepribadian berasal dari bahasa asing, yaitu personality. Kata personality ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu persona atau pesona. Yang ketika kata pesona ini diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, diartikan dengan kata topeng. Mungkin rekan-rekan mahasiswa akan bertanya, apa hubungannya kepribadian dengan topeng? Rekan-rekan mungkin pernah mendengarkan lagu yang dibawakan oleh salah satu penyanyi handal Indonesia, yaitu Ariel Peter Pan, yang pernah menyanyikan lagu, tapi buka dulu topengmu, buka dulu topengmu. Ya, kenapa kepribadian identik atau diidentikan dengan topeng? Kita lihat sejarah pada zaman dulu. Pada zaman Yunani kuno, raja-raja di Yunani kuno senang sekali bermain peran atau menyaksikan peran-peran atau sandiwara-sandiwara yang dimainkan oleh para pemain teater tersebut. Orang yang bermain atau orang yang memainkan peran dalam teater atau tampilan atau sandiwara tersebut wajib menggunakan topeng untuk menutupi wajah aslinya. Sekali lagi, orang yang memainkan peran dalam pagelaran tersebut wajib menggunakan topeng untuk menutupi wajah aslinya. Contohnya, misalnya ada satu pagelaran seni drama tentang Rama dan Sinta. Maka ada si A dan si B. Si A berperan sebagai Rama dan si B berperan sebagai Sinta. Si A memiliki identitas asli sebagai Bara dan si B identitas asli sebagai Caca. Tetapi ketika Bara memainkan peran sebagai Rama, maka Bara harus memakai topeng Rama. Demikian juga Caca ketika memainkan peran sebagai Sinta harus memakai topeng Sinta. Topeng dipakai untuk menutupi wajah aslinya sehingga orang yang menonton atau menyaksikan pagelaran tersebut tidak melihat jati diri Bara dan Caca, tetapi yang orang saksikan atau yang orang lihat adalah Rama dan Sinta. Karena topeng yang dipakai untuk menutupi wajah aslinya adalah topeng Rama dan topeng Sinta. Nah, topeng digunakan oleh para aktor dalam satu permainan atau pertunjukan. Pada saat pertunjukan, para aktor tidak menampilkan kepribadian yang sesungguhnya. Mereka menyembunyikan kepribadian yang asli dan menampilkan dirinya sesuai topeng yang mereka gunakan. Dari situlah sebenarnya istilah kepribadian ini berasal. Kepribadian itu sendiri adalah sikap atau tingkah laku yang dimiliki dan merupakan cerminan dari sifat. Sikap atau tingkah laku yang dimiliki dan merupakan cerminan dari sifat. Artinya begini, kita tidak dapat menebak orang secara langsung. Oh, orang ini kepribadiannya seperti apa? Oh, orang ini memiliki karakter seperti apa? Tetapi kita dapat melihat karakter seseorang atau mempelajari kepribadian seseorang melalui sifat yang ditampilkan oleh orang tersebut dalam kehidupannya sehari-hari. Oleh sebab itu, kepribadian adalah sikap atau tingkah laku yang dimiliki oleh seseorang dan merupakan cerminan dari sifat. Baik, kita akan bertanya-tanya, bagaimana sih orang menilai perilaku, tingkah laku, sehingga yang kemudian perilaku tersebut tercermin dalam sifat seseorang. Perilaku memiliki 4 aspek utama yang harus kita lihat atau yang harus kita ketahui.
Aspek yang pertama adalah aspek kognitif, aspek yang kedua adalah aspek afektif atau afeksi, aspek yang ketiga adalah aspek konatif atau konasi, dan aspek yang keempat adalah aspek psikomotorik. Keempat aspek ini saling kait-mengkait atau memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya. Mari kita lihat masing-masing aspek. Aspek kognitif, karena kan pasti pernah mendengar tentang istilah kognitif. Kognitif itu berbicara tentang bagaimana kemampuan yang ada pada area otak seseorang. Bagaimana tingkat IQ-nya, bagaimana kemampuan dia berbicara, bagaimana kemampuan orang tersebut mengemukakan pendapat, kemampuan berhitung, kemampuan untuk menjelaskan sesuatu, itu semua ada pada area kognisi atau kognitif. Itu yang pertama, aspek kognitif. Aspek yang kedua adalah aspek afeksi atau aspek afektif. Aspek afeksi atau aspek afektif ini kalau dalam istilah psikologi kita menilai dia berdasarkan emosi. Aspek afeksi atau afektif ini aspek emosi. Emosi atau perasaan. Aspek afeksi atau afektif ini terbagi menjadi dua, emosi yang bersifat positif dan emosi yang bersifat negatif. Emosi yang bersifat positif itu misalnya bahagia, sukacita, kemudian ada kedamaian, kemudian jatuh cinta, dan beberapa emosi positif lainnya. Tetapi emosi yang bersifat negatif, misalnya iri hati, dendam, dengki, cemburu, dan beberapa contoh emosi negatif lainnya. Itu aspek yang kedua, aspek afeksi atau afektif. Aspek yang ketiga adalah aspek konatif atau konasi. Aspek konatif atau konasi ini merupakan satu dorongan dari dalam diri seseorang untuk melakukan tindakan tertentu. Dorongan-dorongan yang ada dalam diri seseorang itu akan terwujud dalam perilaku ketika dorongan itu ditampilkan keluar. Nah, dorongan-dorongan ini sering kita kenal dengan istilah motivasi. Bagaimana seseorang termotivasi, memiliki motivasi untuk melakukan satu tindakan tertentu. Bagaimana orang memiliki motif tertentu untuk melakukan tindakan tertentu. Dan aspek yang keempat adalah psikomotorik. Aspek psikomotorik ini aspek perilaku. Sudah wujud dari perilaku dalam bentuk tindakan seseorang. Nah, keempat aspek ini saling kait-mengkait, baik itu aspek kognitif, aspek afektif, aspek konatif maupun aspek psikomotorik. Kita tidak bisa melihat bahwa aspek kognitif berdiri sendiri terlepas dari aspek afektif atau afeksi. Demikian pun aspek afeksi tidak bisa berdiri sendiri tanpa kognitif dan konasi dan psikomotorik. Demikian pun sebaliknya aspek-aspek yang lain. Keempat aspek ini saling kait-mengkait. Sebelum seseorang melakukan tindakan tertentu, sebelum tindakan itu menjadi psikomotorik, menjadi satu perilaku tertentu, pasti berawal dari kognisi atau kemampuan seseorang untuk mengolah informasi yang ada di otak. Setelah dia mengolah informasi tersebut, dia akan turun ke perasaan atau emosi. Ada dorongan dari dalam, baru muncullah dalam bentuk perilaku. Misalnya, seseorang memukul, si A memukul si B, itu tidak serta-merta dia langsung memukul. Proses yang panjang berawal dari kognisi. Misalnya, ketika si A mengejek si B tersinggung emosinya. Mungkin diejek, dasar kamu hitam, dasar kamu jelek, dasar kamu pendek, misalnya di diejek seperti itu oleh si A. Si B perasaannya terganggu, sehingga emosi yang muncul, yang dominan adalah emosi yang bersifat negatif. Emosi negatif itu contohnya karena dia diejek, maka dia marah. Maka ada dorongan di dalam dirinya yang menyatakan bahwa
saya harus memukul si A. Maka ketika dia bertemu dengan si A, maka si B langsung memukul si A. Pemukulan itu, perilaku memukul itulah bentuk psikomotorik dari si B yang sebenarnya berawal dari kognisinya si B. Nah, keempat aspek ini saling kait-mengkait. Keempat aspek inilah perilaku yang setiap hari akan muncul dalam kehidupan setiap orang yang akan menentukan karakter orang itu seperti apa tergantung dari empat aspek ini. Baik, kita tinggalkan empat aspek yang mempengaruhi atau empat aspek perilaku manusia. Selanjutnya kita lihat faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku manusia atau kepribadian. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepribadian ada dua faktor utama yang mempengaruhi kepribadian. Yang pertama yaitu heredity atau hereditas, dan yang kedua yaitu environment atau faktor lingkungan. Hereditas atau faktor bawaan. Faktor bawaan ini contohnya seperti ini. Ketika kita lahir, kita membawa gen dari orang tua kita. Gen yang dibawa misalnya dari segi kulit, karena papa dan mama saya warna kulitnya sawo matang, maka anak yang terlahir adalah anak dengan kulit sawo matang. Misalnya seperti itu. Ketika seseorang melihat bahwa dia terlahir dengan rambutnya yang ikal, yang berombak, maka dia akan memperhatikan kepada orang tuanya. Bawaan rambut ikal ini dia peroleh dari siapa? Dari gen siapa? Apakah dari gen ayah atau dari gen ibu? Demikian pun tinggi badan, kemudian hidung, warna suara, kemudian beberapa faktor lain yang berasal dari genetika, itu semua berasal dari faktor hereditas. Faktor yang kedua adalah faktor lingkungan atau environment. Faktor lingkungan ini banyak, misalnya culture. Misalnya dia berada di kebudayaan tertentu, kita orang Maluku. Orang Maluku terkenal dengan orang yang keras, orang dengan suara yang tegas, orang dengan sikap yang tegas, temperamennya suka meledak-ledak. Itu sangat mempengaruhi kepribadian seseorang. Kultur, di mana dia bertumbuh, di mana dia dibesarkan, lahir dan dibesarkan, bertumbuh, dia dididik, kultur tersebut akan mempengaruhi kepribadiannya. Itu faktor yang pertama dari lingkungan. Yang kedua, sosial, di mana dia berada, lingkungan di mana dia berada. Dia berada dalam lingkungan kelompok pemabuk, maka bisa jadi kepribadiannya menjadi orang yang pemabuk. Dia berada dalam kelompok sosial orang yang suka main berjudi, maka dia akan terbentuk menjadi kepribadian atau anak yang suka menjudi, suka main judi. Demikian pun beberapa sosial faktor yang lain. Dan yang berikut adalah situasional faktor. Situasional faktor ini sangat relatif, teman-teman. Misalnya ketika seseorang berada dalam situasi yang kepepet, mepet sekali, dia membutuhkan uang untuk pengobatan dari orang tuanya, maka bisa jadi perilaku yang dilakukan ketika dia memiliki uang berarti perilakunya positif. Dia dengan uang yang ada dia akan pergi membelanjakan obat dan sebagainya. Tetapi ketika dia tidak memiliki uang, tetapi kebutuhan untuk pengobatan itu penting dan sangat mendesak, maka perilaku yang muncul akan berbeda, akan bersifat negatif. Misalnya, dia bisa saja mencuri karena kepepet, tidak ada uang dan sebagainya. Faktor-faktor ini sangat mempengaruhi kepribadian seseorang. Baik teman-teman, dilihat dari temperamen, kepribadian jika dilihat dari temperamen itu dikelompokkan dalam 4 jenis. Ada orang dengan jenis temperamen kolerik, ada orang dengan temperamen melankolis, ada orang dengan temperamen flegmatis, dan ada orang dengan temperamen sanguin. Masing-masing temperamen ini memiliki plus minusnya.
Jadi ada sisi positif, tetapi juga ada sisi negatif dari masing-masing temperamen yang dimiliki oleh manusia. Masing-masing orang memiliki kelebihan dan kekurangan, kekuatan dan kelemahan. Itulah yang ada dalam diri masing-masing. Dan itu yang mau kita pelajari saat ini. Mari kita lihat masing-masing. Orang kolerik. Orang kolerik, sisi positifnya, mereka adalah orang yang terlahir dengan jiwa pemimpin. Mereka tegas, pemberani, tujuan hidup jelas. Mereka adalah orang-orang yang senang sekali diandalkan dalam situasi-situasi darurat. Mereka unggul dalam keadaan darurat. Jadi ketika teman-teman membutuhkan orang yang butuh ide-ide brilian, ide-ide yang kreatif, inovasi yang tinggi, tetapi dalam situasi-situasi yang darurat, maka teman-teman membutuhkan orang dengan tipe kolerik. Mereka adalah orang-orang yang perlu dengan perubahan, merasa perlu dengan perubahan, perlu adanya perubahan. Mereka bukan tipe orang yang stagnan, yang tinggal tempat, yang pasrah pada keadaan. Mereka adalah orang-orang yang sifatnya dinamis, berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, tipe kolerik ini mereka suka mengoreksi kesalahan. Jadi ketika mereka melihat ada yang salah, mereka langsung mengoreksi. Dan apa yang mereka koreksi itu sifatnya tegas dan cenderung menyakitkan hati orang yang dikoreksi. Tetapi sebenarnya yang mereka lakukan itu sifatnya positif, tidak negatif. Satu-satunya tujuan mereka mengoreksi kesalahan yaitu untuk memperbaiki perilaku agar perilaku yang salah menjadi perilaku yang positif atau yang baik. Mereka adalah orang-orang yang pantang menyerah, kemauannya keras, suka dengan tantangan, dan mereka tidak suka yang ribet-ribet, alias mereka suka yang praktis-praktis saja. Itu sisi positif dari temperamen kolerik. Tetapi sisi negatif dari temperamen ini juga ada. Orang kolerik adalah orang yang pemarah. Orang kolerik adalah orang yang egois. Ya, egonya tinggi sekali. Orang kolerik itu suka memerintah, keras kepala. Mereka tidak ada waktu untuk santai. Ini sisi positif, tetapi cenderung ke negatif. Kenapa cenderung ke negatif? Karena akhirnya sangat mempengaruhi kesehatan mereka. Karena mereka cenderung tidak mempertimbangkan aspek kesehatan ketika mereka berada dalam satu tugas yang monoton atau tugas yang rutin dilakukan dari hari ke hari. Dan tipe ini adalah tipe yang suka memanfaatkan orang lain. Mereka paling suka memanfaatkan orang lain, dan orang yang dimanfaatkan adalah orang dengan tipe kepribadian yang berbeda dari mereka. Semua dihalalkan. Cenderungnya ada perbuatan-perbuatan atau hal-hal yang negatif yang mereka halalkan untuk mencapai tujuan mereka. Itu tipe orang kolerik. Nah, orang kolerik memiliki ciri ini bisa positif, tapi saya cenderung menilai ini sebagai sisi negatif. Mereka jarang meneteskan air mata. Bagi mereka air mata itu mahal, sehingga jarang mereka meneteskan air mata. Dalam situasi sedih, kedukaan sekalipun, kalau orang dengan tipe kolerik, mereka tidak akan menangis. Mereka jarang meneteskan air mata. Itulah tipe kolerik. Tipe yang berikut adalah tipe melankolis. Tipe melankolis ini tipe yang sangat jauh berbeda dengan tipe kolerik. Orang melankolis, sisi positifnya banyak, tetapi sisi negatifnya juga banyak. Orang melankolis adalah orang yang hemat. Hemat. Mereka adalah tipe orang yang disiplinnya tinggi. Disiplin tinggi, mereka setia. Ketika kita mencari pasangan, orang melankolis ini cocok sebenarnya, karena mereka memiliki tipe yang setia. Jiwa seninya tinggi, mereka suka sekali dengan seni, mereka suka menggambar, mereka suka musik, mereka suka menata ruangan menjadi ruangan yang rapih. Beda dengan orang kolerik. Orang kolerik itu ruangan mereka kecenderungannya berantakan, karena kerjanya cepat, sehingga mereka cenderung berantakan. Beda dengan orang
melankolis. Mereka rapi, tertata rapi, teratur. Orang melankolis adalah pendengar yang setia. Mereka pendengar yang setia. Mereka setia. Mereka ketika kita curhat, datang menyampaikan sesuatu, mungkin ada masalah pribadi kita, carilah orang melankolis untuk kita bisa curhat dengan mereka. Mereka cermat, teliti, perfeksionis, rela berkorban. Mereka memiliki standar yang tinggi. Mereka suka bekerja di belakang layar. Nah, tipe orang melankolis ini kecenderungan atau kebanyakan dari mereka adalah uh, orang yang bekerja di belakang layar, sekretaris dan sejenisnya. Mereka memiliki empati yang sangat tinggi. Orang melankolis memiliki empati yang sangat tinggi. Tetapi orang melankolis memiliki sisi negatif. Ada berbagai macam sisi negatif dari orang melankolis. Yang pertama, sebenarnya orang melankolis ini pendendam. Jadi ketika kita melakukan kesalahan terhadap mereka atau kita berbuat salah terhadap mereka, maka mereka akan menyimpan itu dalam hati mereka dan cenderung menjadi dendam. Tukang kritik, mereka suka mengkritik orang, tetapi kritikannya itu sangat pedas. Beda dengan orang kolerik. Orang kolerik mengkritik kesalahan untuk memperbaiki. Tetapi orang melankolis kecenderungan mengkritik seseorang dengan tujuan untuk menjatuhkan. Itu perbedaan. Mudah stres, mereka tingkat stresnya tinggi. Ketika ada masalah, mereka sangat sekali rentan terhadap stres. Mereka suka berubah-ubah. Jadi hari ini bisa mengatakan A, besok mereka bisa mengatakan B, lusa mereka bisa mengatakan C, dan sebagainya. Ketika melakukan sesuatu, mereka suka menganalisa jika, dan jika. Nah, karena kebanyakan analisa, maka pekerjaan mereka itu terhambat, tidak maju-maju, karena lebih cenderung ke menganalisa, kalau saya melakukan ini dampaknya apa, kalau saya melakukan ini hasilnya apa, kalau melakukan ini hasilnya apa dan apa. Sehingga mereka cenderung tidak melakukan, tidak maju, karena kebanyakan analisanya. Mudah merasa bersalah. Ketika teman-teman melakukan sesuatu kepada mereka, atau mereka melakukan sesuatu kesalahan, mereka cenderung merasa bersalah, atau mudah merasa bersalah. Mereka perasaannya sensitif, rendah diri, rasa curiganya berlebihan, dan mereka cenderung negatif tinggi. Itulah tipe koleri dan tipe melankolis. Dua tipe kepribadian yang ada dalam diri manusia. Dan tipe yang ketiga adalah tipe flegmatis dan tipe sanguin. Tipe flegmatis ini sisi positifnya, mereka adalah pendengar yang baik. Kemudian mereka ketika menilai sesuatu, mereka memberikan penilaian sangat objektif. Mereka cenderung orang-orang yang pendiam. Tipe flegmatis ini orangnya pendiam, orangnya setia, tidak suka yang ribut-ribut, lebih cenderung cinta kepada kedamaian, berbelas kasihannya tinggi. Jadi ketika mereka melihat ada orang yang kesusahan, mereka cenderung memiliki belas kasih yang tinggi dan cenderung untuk menolong. Tulus menolong. Ketika mereka memberikan pertolongan, itu tidak ada motif yang bersifat negatif, tanpa motivasi apapun. Mereka ketika menolong seseorang, mereka memberikan pertolongan dengan tulus. Apa yang diberikan itu benar-benar murni keluar dari hati mereka. Mudah diajak rukun ketika kita melakukan kesalahan kepada mereka atau kita bermasalah dengan orang flegmatis, orang ini sangat mudah diajak untuk rukun. Mereka kuat dalam bidang administrasi. Tipe flegmatis ini orangnya tenang, tidak banyak berbicara, kalem, sabar. Ketika mereka berada dalam satu perkumpulan dan di situ ada masalah, mereka bisa menjadi penengah yang baik. Dan mereka tidak suka menyinggung perasaan orang lain. Ketika mereka berbicara, mereka lebih tidak suka untuk menyinggung, memilih untuk tidak menyinggung perasaan orang lain. Tetapi sisi negatifnya, mereka humoris, tetapi humornya kering. Mereka orangnya tidak senang didesak-desak, lamban atau cenderung pasif. Mereka lebih senang menjadi penonton daripada aktif. Tidak suka menunda-nunda, atau mereka suka menunda-nunda, mudah putus asa, lebih cenderung atau lebih senang mengalah,
kemudian tidak tegas, cuek, dan cemasnya tinggi. Itu tipe yang ketiga, tipe pragmatis. Tipe yang keempat adalah tipe sanguin. Orang sanguin ini kita istilahkan dengan istilah gak ada lo, gak rame. Jadi di mana-mana ketika dia ada di satu tempat, maka di situ akan terjadi keramaian, orang tertawa, terbahak-bahak karena dia menjadi sumber keceriaan tersebut. Orang sanguin memiliki sisi positif dan sisi negatif. Sisi positif dari orang sanguin yaitu mereka kreatif, kemudian mereka mudah bergaul. Jadi ketika mereka berada dalam satu perkumpulan di mana mereka adalah orang baru di situ, dalam waktu sangat singkat, 5 menit, 10 menit, mereka bisa berbaur, bergaul dengan orang-orang baru yang ada di tempat tersebut. Jiwa sosialnya tinggi, tidak pendendam. Jadi ketika ada masalah dengan mereka, ya mereka lebih banyak membawa masalah itu ke canda. Jadi mereka tidak mendendam, mereka senang kumpul-kumpul, rasa ingin tahunya tinggi, kepo, kemudian mereka ceria dan ekspresif. Orang sanguin itu orang yang kekinian, up to date. Jadi ketika ada brand yang baru atau topik-topik, trending topik, hal-hal yang menjadi trending topik, mereka akan menjadi orang yang pertama mengetahui topik tersebut, dan mereka adalah orang pertama yang akan mengekspos topik tersebut kepada umum. Ceria dan ekspresif ketika mereka berbicara, orang sanguin ini cenderung sampai menggunakan bahasa tubuh, tangan, dan sebagainya. Matanya bergerak kemana-mana, kakinya juga bisa bergerak kemana-mana. Itulah orang sanguin dan suka berbicara. Tetapi sisi negatif dari orang sanguin itu adalah yang pertama, suara mereka terlalu keras karena mereka suka berbicara, malah kecenderungannya suaranya sangat keras dan mengganggu orang lain. Membesar-besarkan masalah. Ini orang sanguin yang sisi negatif dari orang sanguin. Masalahnya kecil, tetapi mereka suka membesar-besarkan masalah. Suka membesar-besarkan masalah, mereka sering berbicara atau suka berbicara sampai-sampai mereka lupa terhadap kewajiban mereka. Jadi lebih banyak berbicara daripada bekerja. Itulah tipe sanguin. Mereka suka menyela pembicaraan orang. Jadi ketika ada orang yang berbicara, mereka suka atau senang sekali menyela pembicaraan orang. Mudah terbawa arus. Nah, ini sisi negatif dari orang yang sanguin. Ketika mereka berada dalam satu perkumpulan yang baru, di mana mereka berada, disitulah mereka kepribadian mereka terbentuk. Itulah orang sanguin. Sehingga ketika mereka bergaul dengan orang yang kepribadian atau perilakunya negatif, mereka bisa menjadi orang yang negatif. Mereka bergaul dengan orang yang bersifat positif, mereka berperilaku positif. Itulah orang sanguin, mudah terbawa arus, senang berdalih. Jadi ketika mereka melakukan kesalahan, mereka senang mencari alasan. Itulah orang sanguin, ingkar janji, egosentris, dan tidak disiplin. Ini adalah 4 tipe atau 4 temperamen manusia. Ada kolerik, melankolis, sanguin, dan pragmatis. Setelah teman-teman mempelajari materi ini, saya harap teman-teman bisa mengklasifikasikan tipe-tipe kepribadian manusia. Saya memberikan masing-masing tugas kepada teman-teman, masing-masing menilai diri. Teman-teman memiliki tipe kepribadian yang mana? Apakah berada pada tipe kolerik, melankolis, sanguin, atau pragmatis? Itu yang pertama. Dan setelah teman-teman mempelajari materi ini, teman-teman dapat menilai minimal 2 orang teman yang lain dengan jenis atau tipe kepribadian yang dimiliki oleh teman tersebut. Itu tugas untuk mengakhiri pertemuan kita di hari ini. Jadi ada 3 tugas. Yang pertama, teman-teman menilai tipe kepribadian teman-teman. Dan yang kedua, menilai 2 teman, minimal 2 tipe kepribadian dari 2 teman. Baik teman-teman, demikian pertemuan kita di hari ini. Lebih dan kurangnya, jika ada yang masih kurang dipahami, dapat menghubungi saya melalui nomor WA. Baik, terima kasih. Selamat siang untuk kita semua.